Oke, next untuk yang nomor 11. Nah, di nomor 11 ini kita dikasih segitiga ya, segitiga sembarang. Terus yang ditanyain berapa sih nilai Z? Nah, kalau yang ditanyain itu berapa, berarti kan jawabannya itu harus nilai konkret ya, harus nilai pasti. Nah, terus putuskan pernyataan, apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab. Ingat, yang ditanyain itu cuman cukup aja. Oke, kita cek ya. Di sini pernyataan 1 kita dikasih AC itu sama dengan BA. Nah, ini AC sama dengan BA kita udah tahu. Terus kenapa kalau misalkan kita tahu AC sama BA? Kita kan di sini cuma tahu kalau mereka itu segitiga sama kaki jadinya gitu ya. Terus yang terjadi kalau segitiga sama kaki itu pasti sudut di kaki-kakinya pasti sama besar, yaitu X sama dengan Y. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Nah, ini kita belum bisa apa-apa ya, karena apa? Kita nggak tahu besarnya salah satu sudut mereka gitu kan? Itu kita nggak tahu. Oke, berarti dari sini kita tahu untuk pernyataan yang satu itu pasti belum bisa menjawab. Nah, kalau udah kita masuk ke pernyataan yang kedua. Nah, di pernyataan kedua ingat lupakan pernyataan yang pertama. Oke. Nah, di pernyataan kedua kita dikasih X itu sama dengan 3/4 Z. Terus kenapa? Kan Z-nya kita mencari gitu ya. Sedangkan X-nya aja kita nggak tahu berapa nilainya. Berarti di sini kita memang nggak bakal bisa dapat nilai Z juga, masih belum bisa ya. Berarti pernyataan 2 ini belum bisa menjawab. Nah, kalau udah kedua pernyataan itu nggak bisa menjawab, kita coba gabungin semua pernyataan. Nah, di pernyataan 1 kita kan tahu kalau mereka itu segitiga siku-siku ya, di AC sama AB. Berarti kan X sama Y itu sama. Terus di pernyataan kedua X-nya sama dengan 3/4 Z. Nah, dari sini kan kita tahu untuk jumlah X tambah Y tambah Z itu sama dengan 180. Nah, karena si X sama dengan Y ini sama, terus X itu sama dengan 3/4 Z, berarti bisa kita tulis jadi 3/4 Z ditambah 3/4 Z ditambah Z sama dengan 180. Nah, ini kan variabelnya tinggal Z aja ya. Nah, dari sini kita bakal bisa tahu nilai Z, tinggal sama denganin 180. Perlu dihitung? Nggak perlu. Yang penting kita tahu kalau dengan pernyataan ini kita bakal bisa dapat nilai Z. Jadi nomor 11 jawabannya yang C, di mana dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi satu pernyataan aja nggak cukup guys. Gimana? Gampang kan? Lanjut pada nomor 12. Nah, ini soal yang easy peasy lemon squeezy lah ya. Nah, di sini kita dikasih persegi ABCD. Nah, terus yang ditanya itu rasio antara luas daerah yang tidak diarsir, ingat yang tidak diarsir, dan daerah yang diarsir, berarti dibanding daerah yang diarsir. Oke, kalau misalkan ini memang diasumsikan sama, berarti nanti bisa kita potong-potong. Nah, ini bisa kita potong, ini kita potong, ini juga dipotong, ini dipotong. Nah, mereka bakal jadi segi 4 persegi 4 kecil-kecil dengan luasan yang sama besar ya semuanya ya. Oke, terus yang ditanya itu luas daerah yang tidak diarsir dibanding yang diarsir. Nah, yang gak diarsir itu ada berapa sih? Di sini kan ada 1, 2, 3, ada 3 luasan atau 3 satuan luas gitu ya. Berarti bisa kita tulis dia itu 3 dibanding. Nah, untuk yang gak diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, ini berarti 6 satuan luasan. Berarti perbandingannya jadi 3/6. Dan kalau kita sederhanakan atau sama-sama dibagi 3, jadi 1 dibanding 2. Jadi jawabannya yang C. Gimana? Gampang kan? Oke, next untuk yang nomor 13. Nah, di nomor 13 ini kita dikasih titik A. Kita tulis dulu. Si A-nya itu A, A+1. Nah, dia harus terletak di dalam. Nah, ini di dalam daerah lingkaran dengan persamaan. Oke, persamaannya kita tulis dulu. X² plus
Y min 1 kuadrat sama dengan 32. Nah, ini nanti kita masukin ya. Nah, nilai A yang mungkin adalah, oke, di sini kan kita tahu si A ini kan merupakan koordinat dari X, Y. Berarti kita masukin aja. Terus karena dia di dalam, berarti nanti dia tandanya harus kurang dari sama dengan. Nah, ini kita masukin si A-nya. Untuk A-nya, untuk X-nya dia kan A, berarti dia jadi A kuadrat ditambah Y-nya itu A plus 1 dikurangi 1 kuadrat. Nah, ini nanti kita hilangin dulu tandanya. Ini apanya 32. Oke. Berarti untuk di sini ini kan 1 kurangi 1 habis ya. Nah, ini berarti kan tinggal A kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, karena dia harus di dalam, berarti dia harus kurang dari sama dengan 32. Nah, di sini nanti A kuadrat tambah A kuadrat itu kan 2A kuadrat kurang dari sama dengan 32. Berarti A kuadrat kurang dari sama dengan 16. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan dia kuadrat ya. Berarti nanti kalau diakarin dan dia bentuknya pertidaksamaan, paling gampang sih kita pakai tanda mutlak ya. Jadi nanti hasilnya nanti mutlak A itu kurang dari sama dengan 4. Nah, kalau udah dimutlakin nanti kan hasilnya bisa plus bisa min. Nah, kalau dia mutlaknya kurang dari, pasti nanti dia hasilnya di antara. Jadi karena mutlak itu bisa plus bisa min, berarti dia nanti di antara min 4 kurang dari A kurang dari 4. Nah, oke, sekarang kita udah tahu range-nya si A. Cuman di sini ada 2 jawaban ya. Ada yang A sama yang C. Kita cek. Si A ini sama si C itu sama-sama antara min 4 dan 4 dan tandanya juga ada sama dengannya. Cuman yang satunya bilangan bulat, yang satunya bilangan real. Nah, jadi yang mana kita pakai? Ya jelas saja yang real. Karena apa? Sebenarnya mau dia koma juga nggak masalah. Yang penting terletak antara min 4 sampai 4. Nah, soalnya kalau dikuadratin juga nanti dia bakal menghasilkan kurang dari 16. Jadi nggak masalah, dia nggak harus bilangan bulat. Tapi yang pasti mereka harus bilangan real. Karena kalau bilangan imajiner dikuadratin nanti mereka akan menghasilkan nilai negatif, guys. Jadi jawaban untuk nomor 13 itu yang C. Gimana? Gampang kan? Oke, lanjut untuk yang nomor 14. Nah, di nomor 14 ini kita dikasih grafik yang menjadikan data pemasukan dan pengeluaran keuangan suatu perusahaan selama periode 2014 sampai 2017. Nah, manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Oke, kita cek ya. Di sini pemasukannya kan yang lingkaran. Terus pengeluarannya yang kotak-kotak. Nah, ini kita tandain dulu. Ini pengeluaran. Oke. Terus kita cek satu-satu jawabannya ya. Nah, yang A itu perusahaan mendapatkan keuntungan selama periode 2016 sampai 2017. Nah, kita lihat 2016 sama 2017 ini ya. Nah, di sini di 2016 pemasukannya kan lebih rendah dari pengeluaran. Berarti otomatis si perusahaan itu mengalami kerugian. Berarti yang A itu salah. Oke, kalau sudah cek yang B. Nah, yang B ini keuntungan perusahaan tahun 2014 lebih kecil dari tahun 2015. Oke, kalau mau cari keuntungan berarti kan selisih pemasukan dan pengeluaran itu harus semakin jauh atau semakin besar. Nah, di sini sebenarnya secara kasat mata itu terlihat ya. Di 2014 itu 31 kurangi 12, berarti selisihnya 19. Nah, ini keuntungannya. Sedangkan di 2015 itu 35 sama 24. Berarti kan kalau diselisihin 11 ya. Nah, di sini kan kelihatan ya kalau keuntungan yang 2014 malah lebih besar. Berarti yang B itu salah. Oke, kalau sudah kita cek untuk yang C. Nah, di yang C ini keuntungan perusahaan selama 2015 sampai 2017 lebih besar daripada 2014 sampai 2016. Nah, dari sini aja kita bisa tahu ya kalau 2015 sampai 2017 dan 2014 sampai 2016
mereka kan cuman terpaut beda 2014 dan 2017 saja. Karena 2015 sama 2016-nya mereka sama-sama punya. Berarti kita cuman cek 2014 dan 2017. Nah, sebelumnya kita udah ngecek si 2014 itu keuntungannya bernilai 19 miliar. Sedangkan di 2017 kita cek aja. Di sini kan 27 kurangi 20 berarti cuman 7 miliar. Berarti yang di 2015 sampai 2017 itu sebenarnya harusnya lebih kecil daripada yang 2014 sampai 2016. Berarti yang C salah. Oke, kalau sudah kita cek yang D. Nah, rasio antara pemasukan dan pengeluaran perusahaan tahun 2014 lebih besar dari tahun 2017. Nah, ini sudah kita kerjakan juga tadi sebelumnya ya. Ini jelas banget terlihat memang benar rasio dari 2014 itu lebih besar dari 2017. Berarti yang D itu otomatis benar. Nah, kalau misalkan sudah, nggak usah cek yang E. Jadi jawaban untuk yang nomor 14 itu yang D. Gimana? Gampang kan? Lanjut untuk yang nomor 15. Nah, di nomor 15 ini kita dikasih soal pada garis bilangan posisi pecahan B per 3 itu di sebelah kiri pecahan A per B. Nah, kalau kita gambar garis bilangannya, di sini kan B per 3 ya. Di sini A per B. Terus manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Berarti kalau di sebelah kiri otomatis kan yang lebih kecil ya. Nah, berarti persamaannya jadi, nah ini seperti ini. Terus kita kali silang aja. Berarti kan nanti menghasilkan B kuadrat kurang dari 3A. Nah, terus di sini si P-nya kan kita dikasih setengah A. Si Q-nya itu 2 per 3 B. Nah, dari sini aja kita tahu kalau kita memang nggak bisa mencari hubungan A dan B. Karena apa? Di sini si B-nya itu menjadi bilangan kuadrat. Nah, ini harus hati-hati ya. Karena apa? Bilangan kuadrat itu bisa terbentuk dari positif dan negatif secara bersamaan. Karena apa? Negatif dikuadratin juga akan menghasilkan sama-sama positif. Oke, berarti dari sini kita belum bisa menentukan hubungan A sama hubungan B. Nah, kalau kita aja nggak bisa nentuin siapa A siapa B atau nilainya A sama B, gimana kita bisa jawab pertanyaan kan? Oke, dari sini berarti untuk yang nomor 15 kita jawabannya itu yang E, yaitu informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 4 pilihan di atas, guys. Gimana? Gampang kan? Oke, lanjut untuk yang nomor 16. Nah, di nomor 16 ini kita dikasih persamaan Rx kuadrat itu sama dengan 1/s X ditambah 3, dengan R dan S itu sebuah konstanta ya. Maka solusi X yang memenuhi persamaan adalah, nah ini kita jadiin dulu persamaan kuadrat ya. Berarti kita jadiin satu tempat. Berarti jadi Rx kuadrat min 1/s X ditambah ini nanti min 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita kan tahu untuk persamaan kuadrat itu bentuk umumnya AX kuadrat min plus BX plus C sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat untuk A-nya itu sama dengan R, B-nya itu sama dengan min 1/s, dan C-nya itu min 3. Nah, oke. Dan untuk solusi persamaan kita tahu sendiri ya. Untuk X1, 2 itu sama dengan B kuadrat min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini tinggal kita substitusiin biasa aja ya. Jadi min B jadi nanti kan 1/s, karena kita udah tahu B nya itu min 1/s, berarti tinggal kali min aja jadi positif, plus minus akar B kuadrat berarti kan jadi 1/s kuadrat min 4, A nya R, C nya min 3, terus per
2A. Berarti 2 dikali R. Nah, ini tinggal kita masukin satu-satu aja ya per yang di bawah untuk setiap persamaan yang di atas. Jadi untuk 1 per S per 2R itu kan bakal jadi 1/2S R terus plus minus akar 1 per S kuadrat min, plus ya karena di belakangnya ada min, 12R per 2R. Nah ini jawabannya ya. Jadi untuk yang nomor 16 itu jawabannya yang A, 1/2SR plus minus akar 1 plus S kuadrat tambah 12R per 2R. Gimana? Gampang kan? Oke, lanjut untuk yang nomor 17. Nah, di nomor 17 ini kita dikasih I itu akar min 1. Maka hasil perkalian dari 4 ditambah 7I dan setengah min 2I. Ini soal yang easy peasy lemon squeezy lah ya. Soalnya apa? Tinggal kita kaliin aja satu-satu. Oke, kita cek. Untuk 4 kali setengah itu kan 2 ya. Terus 4 kali min 2I. Berarti jadi min 8I. Terus habis itu 7I dikali setengah, berarti kan jadi tambah 7 per 2I. Terus 7I dikali min 2I. Nah 7 kali min 2 itu kan min 14. Nah ini aku tulis dulu I kuadrat deh. Nah kan kita tahu untuk I itu kan bernilai akar min 1. Berarti untuk I kuadrat itu sama dengan min 1. Nah ini kita masukin ke sini nanti min 1. Jadi tinggal 2. Nah ini kita jumlah ya. Untuk ini kan 8-nya per 1 ya. Jadi bisa jadi kita buat per 2. Nah ini nanti min 16 ditambah 7I. Ini tambah. Terus min 14 dikali min 1. Nah ini tinggal kita kerjain biasa aja. Nah untuk min 14 kali min 1 itu kan 14 plus. Jadi plus ya. Terus ditambahin 2 jadi 16. Terus min 16 ditambah 7 itu kan menghasilkan min ya. Min 9 per 2I. Jadi untuk yang nomor 17 jawabannya yang B. 16 min 9 per 2I. Gimana? Gampang kan? Next untuk nomor 18. Kita diminta mencari persamaan kurva yang tepat jika dilihat pada grafik. Ini sebenarnya di sampingnya ya, bukan di atas. Oke, nggak masalah. Sebenarnya kalau kayak gini ada cara cepatnya daripada kalian langsung mencari persamaan, yaitu mencoba langsung titik-titik yang dilewatin. Nah, di sini kan kelihatan ya, titik yang dilewatin paling jelas itu yang ini, yaitu 0, min 6. Terus apalagi? Ada juga di sini. Dia 1, min 7. Nah, seandainya dia memenuhi kedua titik ini aja, ya udah dipastikan kalau dia itu benar. Nah, kalau misalkan ada lebih dari 2 persamaan yang memenuhi 2 titik, berarti kita butuh titik yang lain. Oke, kita cek dulu sementara untuk yang 2. Nah, kita masukin A itu 0, min 6. Berarti kan yang A ini Y-nya itu kan min 6 ya. Itu harus sama dengan min 0 pangkat 4 ditambah 6. Nah, ini kan 0 tambah 6 kan plus 6 sama dengan min 6. Berarti salah. Nah, yang A salah. Terus kita cek untuk yang B. Yang B itu Y, langsung aja ya, Y sama dengan min X kuadrat plus 6. Berarti kita cobain dulu. Min 6 itu harus sama dengan min 0 kuadrat plus 6. Ini juga salah ya, karena ini menghasilkan nilai 6. 6 itu sama dengan min 6. Berarti salah. Terus kita cek yang C. Yang C ini Y sama dengan X pangkat 4 ditambah 6. Y nya kan min 6 sama dengan 0 pangkat 4 tambah 6. Ini juga masih salah karena min 6 itu enggak sama dengan 6. Berarti yang C salah. Yang D
itu Y sama dengan X kuadrat min 6. Berarti sini nanti min 6 sama dengan 0 kuadrat min 6. Nah ini benar ya, min 6 sama dengan min 6. Oke, sekarang kita udah punya kandidat yang D. Tapi apakah dia memenuhi titik yang lain? Kita cek untuk yang 1 sama min 7. Nah kalau kita cek 1, min 7, berarti kan nanti Y nya min 7, X nya 1 ya. Berarti kita cek min 7 sama dengan 1 kuadrat min 6. Berarti min 7 sama dengan min 5. Nah, ini salah ya. Berarti yang D otomatis salah, karena pas dicobain 1 sama min 7 dia juga salah. Nah kalau seandainya kita udah mencoba A sampai D itu salah, pasti otomatis jawabannya yang E. Nah ini sebenarnya kita nggak perlu untuk mencoba, karena untuk menghemat waktu juga dalam pengerjaan. Gimana? Gampang kan? So easy pasti. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 19. Nah, untuk nomor 19 ini berpasangan dengan nomor 20, karena di sini informasi di bawah digunakan untuk soal nomor 19 dan nomor 20. Di situ ada sebuah rangkaian bahwa ada sebuah kapasitor, ada sebuah hambatan, dan ada sebuah sumber tegangan atau sumber beda potensial. C1 adalah kapasitor yang tidak bermuatan, ditunjukkan pada rangkaian di atas. Nah, di sini awalnya C1 ini tidak bermuatan atau artinya adalah kosong. Kita ingat bahwa sebuah kapasitor yang mungkin paling sederhana seperti ini adalah alat untuk menyimpan muatan. Maka kalau kosong berarti ada muatan enggak? Tidak ada. Kalau nanti dia bermuatan, dia akan punya muatan positif di satu sisinya, dan yang sisi lain dia akan bermuatan negatif. Tapi di sini awalnya dia bagaimana kondisinya? Dia kondisi awalnya adalah kosong. Nah, dan C1 pada saat T sama dengan 0 atau awalnya saklar tertutup dan C1 mulai mengisi daya. Nah, dayanya itu dari mana C1? Ingat, di sini ada sebuah beda potensial. Maka kalau di sini ada kutub negatif dan di sini ada kutub positif, maka elektron yang terberada di sini akan berjalan ke sini dan mulai mengisi di sini elektronnya. Dan begitu juga elektron yang di sini, karena di sini dia bermuatan positif, elektron yang di sini akan lari, akan mengisi sini, maka di sini dia akan bermuatan positif. Nah, maka akan terjadi aliran muatan. Nah, atau lebih sering kita sebut sebagai arus, dan di sini arus maksimalnya akan dibatasi oleh hambatan R tersebut. Nah, untuk nomor 19 pertanyaannya adalah dari grafik di atas yang paling mewakili muatan pada kapasitor seiring berjalannya waktu adalah, nah, kita ingat tadi bahwa awalnya kapasitor bagaimana? Kapasitor awalnya adalah kosong ya kan? Nah, tidak bermuatan, maka awalnya muatannya adalah kosong, maka kita bisa melihat waktu D dan waktu E karena tidak sesuai. Nah, maka tinggal ada 3 pilihan, waktu A, waktu B, atau waktu C. Nah, kita ingat sebuah kapasitor itu bisa menyimpan muatan sebesar Q sama dengan C kali V. Nah, ketika dia kosong artinya dia tidak ada beda potensial, dan ketika dia mulai terisi maka mulai ada beda potensial. Maka kalau ada di sini mulai ada beda potensial dengan baterainya semakin kecil atau semakin besar? Dia akan semakin kecil. Semakin lama alirannya akan semakin kecil, maka dia akan mengisi paling cepat itu adalah ketika di awal. Maka untuk nomor 19 yang paling sesuai adalah yang jawaban A, yaitu waktu A, yaitu awalnya dia terisi dengan cepat, tapi karena dia di dalam kapasitor mulai ada muatan, dia mulai melambat. Dan ketika beda potensial antara kapasitor dan baterai adalah sama, maka dia muatannya akan tetap selamanya, yaitu bahwa muatan tersimpan adalah C kali V. Pada kasus ini adalah berdasarkan muatan yang tersimpan adalah 2 kali 10 pangkat min 6 dikali beda potensialnya adalah 12. Tapi di sini nilainya menjadi tidak penting. Yang menjadi penting adalah bagaimana muatan yang berada di dalam kapasitor seperti itu. Nah, itu untuk nomor 19. Oke, sekarang nomor 20, pasangan dari nomor 19 tadi. Nah, untuk nomor 20 sekarang ini pertanyaannya adalah grafik D menunjukkan apa? Grafik D ini
Nah, tadi kita ingat untuk nomor 19 bahwa grafik yang dipilih adalah besarnya muatan yang tersimpan terhadap waktu. Tadi kan muatannya tersimpan gini kan ya. Awalnya dia terisi sangat cepat. Kemudian melandai dan dia sudah menyimpan muatan secara maksimum. Nah, untuk yang D ini apa yang awalnya sangat besar dan kemudian melandai? Tidak lain tidak bukan. Jawaban untuk nomor 20 adalah yang A, nilai arus seiring dengan berjalannya waktu. Kenapa? Ketika awalnya dia di sini kapasitor ini awalnya dia kosong, maka baterai akan mengalir arus yang sangat besar. Tapi ketika di sini sudah mulai penuh, arusnya dia akan berkurang seperti itu. Maka untuk waktu atau grafik yang D paling tepat adalah menunjukkan hubungan nilai arus seiring berjalannya dengan waktu. Bagaimana secara logika? Nah, secara logika tadi gini, ketika kapasitor sudah penuh, apakah ada aliran arus? Tidak. Ketika kapasitor sudah penuh, arusnya adalah sama dengan 0. Seperti itu. Bagaimana untuk nomor 20 sudah cukup jelas?